Mencari penyebab power supply switching tegangannya drop. Jadi misalnya ini power supply switching yang sudah ada amplifiernya, audio amplifiernya. Nah di sini dia hidup tapi tegangannya drop. Nah jadi langkah-langkah awal, kita melepas beban dari si power supply karena dalam artian sirkuit primer ini bekerja atau MOSFET ini bekerja dan sekundernya ada tegangan. Kenapa dia drop? Jadi kami akan menjelaskan. Kalau di modul ini kan sulit nih. Kami akan menggambarkan dengan sirkuit ya, dengan digambar saja lah biar lebih gampang. Dan itu berlaku juga dengan modul-modul yang demikian, yang ini ya. Nih, modul-modul ini dia drop juga tegangannya aja, langkah-langkahnya sama teman-teman ya. Jadi bebannya harus kita lepas. Akan kami jelaskan ya. Jadi tahapan dalam kita memulai mencari tahu penyebab tegangan drop, tegangan power supply ini drop. Kita memulai dari sini ya, ini awalnya. Jadi awalnya gini ya, ini kita tahu kalau tegangan drop berarti power supply switching ini bekerja. Dalam artian MOSFET ini normal ya. Jadi sehingga di sekunder ini di sini aktif ya. Dalam artian ada tegangan. Di sekundernya ada tegangan. Jadi dia ada tegangan di sini ya, dan di sini ya. Tapi di sini dia drop. Bagaimana caranya kita penanganannya? Jadi pertama-tama kita lihat ini ya, ini jalur ini. Dia ke sini ya. Kemudian ini jalurnya ke sini lagi nih ini. Nah, ini namanya jalur ke beban ya ini. Kita cukup lepas yang ini pertama. Kemudian nanti ada juga yang ini. Ini jalurnya ke sini ini ya. Nah, ini dilepas. Ini kita lepas. Jadi beban pertama sudah kita lepas. Beban kedua ini sudah kita lepas. Yang lainnya yang mana? Yang lainnya di sini ya. Jadi tegangan sebuah power supply di sini juga ada ya, selain dari sini ya. Di sini ya ini. Nanti di sini ada jumperan ini ya. Ke dioda ini teman-teman, ini ke dioda ini. Nah, di sini di elko ini ada tegangan. Bebannya yang mana? Bebannya yang ini ya. Yang ke sini ini, ke tune control nih. Untuk seri ini yang ke sana dia ya. Ini. Jadi beban yang ini dilepas juga. Nah, ini kita lepas. Jadi misalnya dia drop di sini ya. Ini aslinya misalnya yang ini aslinya plus misalnya 28 volt. Ini min 28 volt. Jadi dia drop misalnya ke 15 ya. Ke 15 volt contoh ya. Dia drop. Berarti beban-beban ini kita lepas teman-teman. Beban kerja dari power supply ini kita lepas. Dan juga ada lagi beban yang ini teman-teman ini ya. Ini jalurnya bisa dicek. Jadi ini teman-teman bisa cek ini dari mana nih dia nih ini. Ya, bisa dicek kan tuh ya. Bisa dicek nih teman-teman jalur-jalur ini dengan metode yang seperti ini tadi. Nah, beban ini juga dilepas. Berarti sudah ada 1, 2 ya kan? Kemudian tadi ada di sini lagi ya, ini ya. Ini yang ini. 3, sudah ketiga. Dan juga yang ini, berarti ada 4. Nah, 4 beban kerja ini dilepas. Untuk mendapatkan misalnya dia drop ini ya, tegangan drop ke 15. Nah, setelah dilepas dia pasti naik ke sini ya, ke 28 volt. Ini, dia harus naik ke 28 volt tanpa beban. Jadi macam-macam teman-teman penyebab kerusakannya. Jadi langkah awalnya pastikan dulu dia menjadi 28 volt dengan melepas beban-beban ini ya, beban-beban ini. Beban 1, 2,
3, 4 ya. Kemudian itu berarti kalau dilepas itu berarti sirkuit amplifier ini tidak ada tegangan kerja ya. Tidak ada tegangan kerja. Sirkuit yang ini ya. Semua ini ya, ini tidak ada tegangan kerja. Karena kita akan memperbaiki power supply-nya dulu untuk mendapat tegangan normalnya yang ini ya 28 volt. Langkah selanjutnya jika belum ketemu juga dia. Belum ini ya. Ini berarti ada kerusakan lain. Nah, itu perlu dicek di sini, sirkuit optocoupler ini harus dicek juga. Di sini harus dicek. Itu jika tegangan ini belum ketemu ya, belum 28 volt ini belum ketemu, berarti di sini ya, ini di optocoupler ini dicek dulu di optocoupler. Jadi pin satunya dan pin 2. Jadi rata-rata misalnya inputnya sumbernya 14, berarti di sini harus ada 14 ya. Ya. Di sini harus ada 14 volt. Ya. Di pin 1, pin 2-nya nanti dia antara 14 ya. Ya. Pin 2-nya ini ya, pin 2 ini. Jadi semua ini harus dicek teman-teman, terutama WL 431. Kemudian setelah itu Anda harus mencari, kan sudah dilepas nih. Ini ya, ini tip nih, tip ini. Nah, ini boleh perlu dicopot. Ini dicopot tipnya, dicopot dulu. Dicopot, dilepas ya. Seperti ini ya, ini dilepas, ini dilepas. Kemudian diukur short apa tidak. Jika sudah, ini juga dicek drivernya nih, drivernya itu BD ya, transistor BD itu. Nah, ini juga perlu dicek tuh ya. Jadi setelah itu langkah-langkahnya ini ya, setelah dilepas beban ya langkah-langkahnya seperti ini ya. Ini BD juga nih. Jadi langkah-langkahnya seperti ini teman-teman, dicari kerusakannya.